Banyak orang percaya kalau sudah konsisten, hasilnya pasti datang. Kalau sudah bertahan, tinggal tunggu waktu saja. Terdengar adil memang, terdengar masuk akal, terdengar rasional, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang sudah mulai, sudah tentu konsisten bertahan, sudah tidak menyerah sampai akhir, tapi tetap saja tidak berkembang, tidak naik level, tidak jauh dari titik awal. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Karena bertahan saja tidak cukup. Bertahan saja tidak cukup. Ini bagian yang paling sering disalahpahami, misunderstanding. Konsistensi tanpa arah hanya menghasilkan pengulangan saja, repetition saja, bukan pertumbuhan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Banyak orang berpikir mereka itu sudah konsisten. Padahal yang mereka lakukan adalah mengulang cara yang sama tanpa perbaikan. Hari ini sama seperti kemarin, bulan ini sama seperti bulan lalu. Tidak ada evaluasi, tidak ada penyesuaian, hanya berharap hasil berubah dengan cara yang sama. Dan ini sangat mustahil. Albert Einstein itu pernah dikaitkan dengan kalimat uh, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Terlepas dari siapa yang pertama mengatakannya, logikanya sangat jelas. Tanpa perubahan, tidak ada hasil baru. Sekarang kita tarik ke konteks desa. Seseorang sudah beralih ke cabai jamu misalkan, dia tidak menyerah, dia terus menanam konsisten, terus panen, tapi dia tidak belajar pasar, tidak memperbaiki kualitas, tidak mencari jaringan baru misalkan. Ya pada akhirnya dia tetap jalan, memang tetap jalan, tapi tidak naik. Tidak naik. Ini jebakan kedua setelah konsistensi. Apa itu? Stagnasi. Dan stagnasi itu berbahaya karena terlihat seperti progres, padahal sebenarnya diam di tempat, berjalan di tempat. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Ada perbedaan besar antara bertahan dan berkembang. Bertahan belum tentu berkembang. Jadi bertahan itu pasif, sekadar tidak berhenti, sedangkan berkembang itu aktif. Kalau berkembang itu pasti bertahan. Butuh evaluasi, butuh perubahan, butuh keberanian untuk mengakui bahwa cara lama belum cukup. Dan disinilah banyak orang gagal. Karena untuk berkembang, untuk mengalami progres itu kita harus mengakui satu hal, yang saya lakukan sekarang belum maksimal, dan itu memang apa ya, tidak nyaman. Ego akan menolak. Lebih mudah mengatakan pasarnya lagi sulit ya, waktunya belum tepat. Untuk apa? Untuk ya menghibur diri saja daripada mengakui strategi saya perlu diubah. Sekarang kita tarik ke pola besarnya. Tahap pertama yang tadi tidak mulai, tahap kedua yang mulai sudah ditolak, mulai tapi ditolak. Tahap ketiga, kemudian yang ketiga yang berhasil masih diuji. Tahap keempat yang berhasil kemudian diikuti. Tahap kelima yang tahu tapi tidak bergerak. Tahap keenam yang mulai tapi tidak bertahan. Dan yang sekarang yang tahap ketujuh yang bertahan, yang sudah konsisten tapi tidak berkembang. Ini seleksi yang lebih dalam lagi. Karena di titik ini yang tersisa sudah bukan orang malas. Mereka sudah lebih baik dari kebanyakan. Tetapi tetap saja
tidak semua akan naik karena level berikutnya tidak butuh usaha lebih keras. Jadi level berikutnya ini tidak butuh usaha lebih keras, tapi butuh cara yang lebih tepat. Sekarang bayangkan dua orang ya. Kita ambil lagi dua orang. Yang satu bertahan tapi tidak berubah, yang satu bertahan dan terus memperbaiki, terus evaluasi. Dalam jangka pendek tidak terlihat berbeda, tidak terlihat berbeda memang, tapi dalam jangka panjang hasilnya akan sangat jauh berbeda. Yang satu lelah tanpa arah, yang satu lagi tumbuh tanpa banyak suara. Jadi cabai jamu dalam konteks ini bukan lagi sekedar sekedar peluang, bukan lagi sekedar apa itu, tetapi menjadi alat pembeda berikutnya, bukan siapa yang berani mulai, bukan siapa yang bertahan, tapi siapa yang mau belajar, siapa yang mau mengevaluasi. Dan pada akhirnya yang naik level bukan yang paling lama bertahan, bukan yang konsisten tadi, yang lama konsisten, tapi yang paling cepat sadar bahwa dirinya perlu berubah, perlu evaluasi. Karena di dunia nyata musuh terbesar bukan kegagalan, bukan rasa takut itu, tapi ilusi bahwa kita sudah cukup baik, sudah cukup usaha, tapi sebenarnya belum. Tapi sebenarnya masih kurang. Demikian.